Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatihatus Syahidah. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu jenis cerita rakyat, yaitu hikayat. Cerita rakyat mungkin sudah tidak asing ya di telinga kalian. Kalian mungkin sering mendengar cerita rakyat yang diceritakan oleh ayah atau ibu kalian semasa kecil. Apakah kalian pernah membaca cerita rakyat? Cerita rakyat seperti apa yang pernah kalian baca? Salah satu jenis cerita rakyat adalah hikayat. Seperti cerita rakyat lainnya, hikayat memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Mari kita lihat contoh-contoh hikayat berikut ini. Dari beberapa contoh hikayat berikut ini, manakah yang pernah kalian baca? Apakah kalian pernah membaca hikayat Hang Tuah? Atau hikayat Iskandar Zulkarnain, atau hikayat Majapahit? Dalam hikayat-hikayat tersebut terdapat nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu, apa yang dimaksud dengan hikayat? Hikayat adalah salah satu ragam dari cerita rakyat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai sarana hiburan, dan yang kedua sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan, dan yang ketiga sebagai sarana untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Mari kita cermati contoh hikayat berikut ini. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan padang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga sorof, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, kelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Tersebutlah pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda.
Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan seorang anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta beberapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun disembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek Buraksa mengajari Indra Bangsawan. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman kepada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra Bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra Bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Dari hikayat Indra Bangsawan ini, kita bisa melihat karakteristik atau ciri khas hikayat yang menjadikannya berbeda dibandingkan dengan cerita lainnya. Nah, karakteristik hikayat yang pertama ada kemustahilan dalam cerita, kemudian yang kedua kesaktian tokoh, yang ketiga anonim, yang keempat istana sentris, dan yang kelima alur berbingkai. Selanjutnya, mari kita bahas karakteristik hikayat satu persatu. Karakteristik yang pertama,
kemustahilan dalam hikayat, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Dari contoh hikayat Indra Bangsawan tadi, kita bisa melihat adanya suatu hal yang tidak masuk akal. Yang pertama, bayi lahir disertai pedang dan panah. Kutipan dalam teksnya, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Tidak masuk akal kan, seorang bayi dilahirkan disertai dengan pedang dan panah. Kemudian kemustahilan yang kedua, seorang putri keluar dari gendang, kutipan teksnya, lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Nah, tidak masuk akal ya, tidak logis bahwa seorang manusia bisa dimasukkan dalam sebuah gendang. Karakteristik hikayat yang selanjutnya yaitu kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan, serta raksasa. Jadi tokoh-tokoh dalam hikayat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini tentu berkaitan dengan kemustahilan tadi ya, kekuatan yang bisa jadi tidak bisa di logika. Nah, kesaktian tersebut antara lain Syahperi bisa mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Kemudian kesaktian raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Kemudian kesaktian Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Karakteristik hikayat yang ketiga, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi, hikayat-hikayat itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Karakteristik yang keempat, istana sentris. Maksudnya, hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan atau istana. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syahperi dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Karakteristik hikayat yang terakhir, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Artinya, di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya ditunjukkan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Selain karakteristik atau ciri khas hikayat yang berbeda dengan cerita lainnya, ada juga beberapa nilai dalam hikayat yang bisa kita ambil. Yang pertama ada nilai religi, kemudian nilai moral, yang ketiga nilai sosial, yang keempat nilai budaya, yang kelima nilai estetika, dan yang keenam nilai edukasi. Nilai dalam hikayat yang pertama ada nilai religi. Nilai religi atau agama adalah nilai yang didasarkan pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, maupun makhluk lainnya. Nah, dalam contoh hikayat Indra Bangsawan tadi, ada nilai religi atau agama yang bisa kita ambil. Yang pertama, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan pada teksnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut
dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, ini salah satu contoh bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa kepada Tuhan dan melakukan sedekah atau kebaikan agar Tuhan itu meridhoi apa yang kita inginkan. Nah, kemudian nilai religi yang kedua, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan dalam teksnya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Syahperi ini, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pasrah. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Nah, dari contoh hikayat Indra Bangsawan tadi, ada beberapa nilai moral yang kita temukan. Yang pertama, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipan teksnya, hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika kita menginginkan suatu hal, jika kita memiliki suatu cita-cita, maka kita harus bekerja keras untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian nilai moral yang kedua, memperdaya orang yang tidak berusaha. Kutipan teksnya, Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita itu harus bekerja keras, harus berusaha keras agar kita itu memiliki wawasan yang luas, agar kita bisa berpikir kritis sehingga tidak mudah diperdaya atau dibohongi oleh orang lain. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras, maunya enaknya sendiri, tentu rasanya gregetan ya, pasti jengkel begitu ya. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hikayat Indra Bangsawan, nilai sosial yang bisa kita ambil yang pertama, tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Ini menunjukkan bahwa sang putri tidak membedakan status sosial seseorang. Kemudian nilai sosial yang kedua, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya, dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu, tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Selanjutnya nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan pernikahan, mata pencaharian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Contoh nilai budaya dalam hikayat Indra Bangsawan tadi, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teksnya, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Kemudian contoh nilai budaya selanjutnya berkaitan dengan pernikahan. Raja mencari jodoh untuk putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan yang terhebat.
Kutipan teksnya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Dalam memilihkan jodoh untuk putrinya, raja tentu akan memilihkan lelaki yang terbaik, yang terkuat, yang bisa menjaga putrinya sekaligus kerajaannya. Selanjutnya, nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Misalnya berkaitan dengan keindahan lukisan, seni tari, atau seni yang lainnya. Selanjutnya, nilai dalam hikayat yang terakhir adalah nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh nilai edukasi dalam hikayat Indra Bangsawan, kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga sorot, tafsir sekalian diketahuinya. Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Islam bahwa anak yang sudah mencapai usia 7 tahun hendaknya diajarkan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perintah agama. Selanjutnya, struktur teks hikayat. Teks hikayat termasuk ke dalam teks narasi. Oleh karena itu, struktur teks hikayat juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen. Strukturnya yaitu orientasi atau setting, aim. Yang kedua, rangkaian kejadian, important event, record of events. Dan yang ketiga, reorientasi. Struktur teks hikayat yang pertama orientasi atau setting, aim. Orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Struktur yang kedua, kejadian penting, important event, record of events. Kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Dan struktur yang ketiga, reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada dalam sebuah cerita ulang. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami dan semoga video ini juga bermanfaat ya. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan kemudian like serta share video ini agar teman-teman yang lainnya juga merasakan manfaat dari video pembelajaran yang saya bagi melalui channel ini. Terima kasih.